Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Francina DG. Saya mahasiswa Universitas Cendrawasih, program studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjawab atau bercerita sedikit tentang pengamatan lingkungan di sekitar saya, yaitu di sekitar kompleks rumah saya, dia tepatnya di BTN Doyo Grand atau tepatnya di Doyo Baro. Nah, di sini saya akan menjawab atau melengkapi yaitu mata kuliah perubahan sosial dan dinamika pemerintahan, di mana dengan menjawab atau bercerita ini saya dapat memenuhi nilai di mata kuliah ini. Baik, kita akan mulai saja. Di tahun 2018, kami sekeluarga mengambil perumahan di BTN Doyo Baro. Kami mengambil perumahan tetapi belum menempatinya. Setiap bulannya kami selalu bayar dan hanya datang untuk melihat tapi belum menempatinya. Pada saat itu penduduk di BTN juga belum terlalu ramai dan belum banyak penduduk yang masuk di BTN tersebut. Mereka juga belum membangun pos kamling dan belum adanya pasar sore serta peraturan-peraturan yang ditetapkan di dalam kompleks tersebut. Jadi dari awal kita mengambil rumah itu belum ada peraturan, sehingga banyak sampah dan juga tidak ada peraturan di dalam kompleks ini, di dalam kompleks BTN yang saya tinggal, sehingga banyak terjadi penculikan bahkan pencurian di rumah-rumah. Nah, pada tahun 2021 kami mulai pindah dan menempati rumah yang sudah kami ambil di BTN Doyo Grand. Dari sejak kami masuk dan menempati rumah tersebut, banyak terjadi pencurian, pembuangan sampah di sembarang tempat. Setiap banjir, air semakin mengenai rumah yang berada di sekitar pinggiran kali. Dan juga pihak kantor belum membuat tembok atau pagar di bagian tempat yang biasa dilewati oleh orang dari luar BTN tersebut, sehingga banyak orang mabuk dan orang jahat yang sering melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, dengan belum adanya peraturan dan juga pengawasan di dalam kompleks ini, banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar dugaan pemikiran manusia ya. Terima kasih. Yang berikut, selama ini rumah yang kami tinggal pun masih belum ada peraturan dan perubahan di dalam BTN tersebut, sehingga selama kami menempati rumah itu, kami selalu hati-hati dan berjaga-jaga setiap harinya. Dengan belum adanya peraturan tersebut, setiap malam atau setiap harinya kami selalu tinggal dengan berhati-hati dan berjaga-jaga karena takut akan terjadi sesuatu yang kurang bagus. Yang berikut, terjadi perubahan. Dengan bergantinya tahun, mereka mulai membuat peraturan dan keadaan di tempat itu. Nah, dengan bergantinya tahun ini kami sudah menempati rumah yang saya tinggal, yaitu di BTN Doyo Grand sekarang ini. Yang pertama yang mereka buat adalah keamanan, yaitu dengan membuat pos penjagaan atau pos kamling, di mana mereka langsung membuat jadwal untuk menjaga setiap malam. Yang bisa terlibat di dalam penjagaan pos kamling tersebut hanya bapak-bapak dan anak muda di atas umur 20 tahun. Sampai saat ini masih berjalan. Dari pihak kantor juga membuat tembok tinggi di 2 jalur terakhir yang belum dibeli atau belum ditempati orang. Nah, di BTN kami ini jalur yang paling terakhir adalah jalur 16, sedangkan saya sendiri tinggal di jalur 15. Nah, di jalur 16 itu dari pihak kantor sudah membangun tembok untuk memeleh pagar rumah mereka yang berada di ujung-ujung agar menjadi aman. Nah, dari sejak itu mulai tidak ada lagi pencuri dan orang jahat yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di dalam perumahan BTN. Mereka juga membuat
yuran wajib 20.000 per kakak guna untuk membayar trek sampah setiap bulan. Trek sampah tersebut jalan setiap jam 9 malam untuk mengangkut sampah di setiap rumah warga masing-masing, sehingga tempat yang kami tinggal tidak ada lagi sampah yang berserakan sembarang, dan di pinggiran kali juga sudah dibuat taluk yang kuat dan tinggi, sehingga kalau terjadi hujan air tidak lagi naik ke perumahan warga yang tinggal di pinggiran kali tersebut. Nah, dengan adanya taluk yang dibuat dari pihak kantor, pada saat hujan kalau air naik, maka perumahan warga yang berada di pinggiran kali tidak lagi mengenai rumah. Air tersebut tidak lagi mengenai rumah warga tersebut. Yang berikut, sekarang peraturan yang mereka buat itu satu persatu mulai tidak berjalan dengan baik. Trek sampah yang biasa dia angkut sampai sudah tidak berjalan lagi. Pos kamling juga sudah tidak aktif, dan RW yang semakin menghilang dan tidak melakukan tugasnya sebagai RW. Nah, RW ini yang berada di kompleks BTN kami, mereka menjalankan tugas mereka dengan tidak sesuai pekerjaan mereka. Bahkan kami yang berada di jalur 15 pun RT dan RW kami berbeda, tetapi karena RT dan RW tersebut tidak ada di tempat, maka kami harus membuat surat atau persyaratan surat yang kami akan buat itu kami harus buat di RT dan RW yang tempat lain, bukan RT dan RW kami. Sehingga sempat juga warga protes dan meminta untuk harus menggantikan RW baru yang bisa bekerja dan jujur serta berada di tempat atau di rumahnya, yang selalu ada pada saat warganya membutuhkan dan melayani warganya dengan baik. Nah, teman-teman, dari semua ini yang selama saya tinggal, perubahannya adalah peraturan dari awal saya tinggal dengan dari tidak ada peraturan sampai ada peraturan, sampai dengan peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Bahkan mungkin yang sekarang ini hanya berjalan itu yang biasa suka datang meminta uang sampah setiap rumah. Tetapi kami di rumah tidak pernah didatangi trek sampah yang dibilang setiap jam 9-nya datang. Peraturannya suka berubah-berubah hingga saat ini. Kesimpulan yang saya ambil dari pengamatan di atas menerangkan bahwa perubahan sosial dan yang sudah terjadi di lingkungan membuat warga menjadi kewalahan dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan mereka. Nah, warga menjadi kewalahan ini seperti membuat surat menyurat atau persyaratan yang mereka buat, yaitu persyaratan untuk membuat persyaratan apapun itu harus membuat surat dari RT dan RW. Nah, surat menyurat ini membuat warga menjadi setengah mati karena RT dan RW yang tidak jelas dan tidak bekerja dengan sesuai pekerjaan mereka dan tidak berada di tempat. Kehidupan mereka sudah terjadi di lingkungan membuat warga menjadi kewalahan dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan mereka karena organisasi yang berada di dalam lingkungan tersebut tidak berjalan dengan baik sampai sekarang ini. Setiap bulannya selalu berubah dikarenakan RT dan RW yang kurang aktif dalam menjalankan warganya. Disebut dengan teori klasik karena organisasi, peraturan-peraturan, komunikasi dan tujuan tidak berjalan sangat baik karena tidak adanya kerjasama di dalam lingkungan tersebut. Alangkah baiknya kalau mereka mengganti RW dan RT dan membuat peraturan-peraturan baru yang dapat membantu warga sekitar, serta dari pihak kantor juga harus ikut serta di dalam menerapkan peraturan yang akan dibuat tersebut di dalam
BTN atau lingkungan yang kami tinggal. Seseorang yang akan menjadi RT dan RW, dia harus memiliki jiwa kepeduliannya terhadap lingkungan dan warganya, serta dia harus mempunyai tujuan dan program kerja ke depannya. Ini adalah kesimpulan dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan saya. Bye-bye.